Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tema kita hari ini adalah jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kalau kita adalah orang yang mengalami anugerah kebaikan Tuhan, kalau kita adalah pribadi yang berharga di hadapan Tuhan, maka hal yang paling penting dalam tahun-tahun ini yang harus Bapak Ibu bangun adalah kita harus punya yang namanya gaya hidup suka memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu harus punya waktu 1 jam, 2 jam yang Bapak Ibu harus berikan kepada Tuhan every day untuk Bapak Ibu datang memuji dan menyembah Tuhan. Mesbah doa itu punya 3 fasilitas Bapak Ibu. Doa, pujian, dan penyembahan. Mesbah doa sekali lagi punya 3 fasilitas. Doa, pujian, dan penyembahan. Kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa dalam tabernakel Musa mesbah doa itu ada di ruang kudus. Tapi ketika Rasul Paulus berbicara dalam perjanjian baru, mesbah doa itu sudah ada di dalam ruang maha kudus. Jadi ketika Bapak Ibu suka datang berdoa memuji Tuhan, maka kita ada di dalam hadirat Allah, ada dalam tempat kediaman Tuhan, ada di dalam suatu meja pertemuan dengan Tuhan. Firman Allah berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita harus memuji Tuhan. Kenapa? Sampai kita harus memuji Tuhan. Karena segala kebaikannya. Dan jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau hitung kebaikan Tuhan, sampai umur kita hari ini, terlalu banyak Bapak Ibu. Bahkan kita akan berpikir bahwa sampai mati pun kita masih tetap berhutang dengan Tuhan. Benar Bapak Ibu? Sampai mati pun kita masih berhutang. Kenapa kita perlu datang doa? Kenapa kita perlu kasih waktu kepada Tuhan? Kenapa kita perlu percaya kepada Dia? Karena kita nggak bisa balas segala kebaikannya. Jangan lupakan segala kebaikannya. Apa kebaikan Tuhan bagi kita? Saya lihat bahwa ada beberapa kebaikan Tuhan bagi kita. Sehingga satunya kita akan menjadi seperti Raja Wali. Ada 5 kebaikan Tuhan. Yang pertama adalah Dia mengampuni segala kesalahan. Saya percaya bahwa tidak ada orang yang bisa mengampuni dosa. Ketika Yesus ada di muka bumi ini, ahli-ahli Taurat, mereka sangat marah kepada Yesus. Karena Yesus berkata bahwa aku datang dan aku mengampuni dosa. Dan mereka berkata, mana ada manusia yang bisa mengampuni dosa, yang bisa mengampuni dosa adalah cuma Yahweh, hanya Elohim. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Tapi firman Allah berkata, Yesus adalah orang yang datang memberikan kepada kita kebaikan. Kebaikan ini jangan pernah Bapak Ibu lupa. Kalau dulu kita berdosa, dulu kita membuat kejahatan, dulu kita adalah orang-orang yang berjalan kepada kematian, dulu kita adalah orang-orang yang harusnya dibuang, yang harusnya dihukum, yang harusnya binasa. Dan kalau hari ini Tuhan ampuni dosa kita, maka tidak ada alasan untuk kita mengampuni kesalahan orang lain. Tidak ada alasan untuk kita tidak melupakan kesalahan yang orang buat kepada kita. Karena Tuhan sendiri mengampuni kita. Ketika Yesus ada di atas kayu salib, salah satu demonstrasi kasih terbesar adalah Tuhan mengampuni kita. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau hari ini kita masih hidup dalam sakit hati, kita masih ingat kesalahan orang lain, maka Bapak Ibu harus mengampuni. Kasihi semua orang. Dan Bapak Ibu, jangan berbuat dosa kepada seorang pun. Amin. Dan lupakan segala yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan kepada kita. Mengasihi semua orang, jangan buat dosa kepada seorang pun.
Dan Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara besar. Mengampuni akan menjadi sebuah jembatan untuk Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara besar. Bahkan Alkitab katakan gini, kebaikan Tuhan adalah Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Bukan cuma mengampuni kesalahanmu, tapi menyembuhkan segala penyakitmu. Itulah kebaikan Tuhan, itulah goodness of God. Itulah kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Banyak kali orang sakit hati akan memicu di mana dia akan sakit. Banyak kali ketika orang ingat kesalahan orang terus-menerus, maka itu akan membuat seluruh anatomi tubuhnya memberontak, sehingga dia mudah sakit. Tapi saya lihat dalam beberapa kali pelayanan, ketika seseorang mengampuni, maka dia juga disembuhkan oleh Tuhan. Sembuh dari sakit penyakitnya, sembuh daripada kelemahan tubuhnya. Bapak Ibu harus berdamai dengan Tuhan, dan tubuhmu akan juga mengalami kesembuhan. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Haleluya. Ada kalanya dokter punya kemampuan terbatas. Dokter hanya memberikan obat kepada Bapak Ibu. Tapi dokter harus menunggu sebuah fase di mana harus menunggu campur tangan Tuhan di sana. Ada kesembuhan secara alamiah, Tuhan bisa pakai tangan dokter. Tapi ada kesembuhan secara supranatural, di mana Tuhan bisa melakukan jauh melampaui apa yang diketahui oleh para dokter, di mana mereka belajar ilmu kedokteran. Tapi mari saya beritahukan kepada Bapak Ibu, jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang pertama adalah Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. Amin. Dan yang kedua, Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan adalah penolong. Dia memberikan kepada kita kekuatan. Dia memberikan kepada kita anugerah. Sehingga kalau hari ini, saudara dan saya ada, itu karena kebaikan Tuhan. Saya ingat bahwa 30 tahun yang lalu saya sakit hati dengan papa saya. Dan kalau hari ini saya ada, itu karena Tuhan mengampuni saya. Karena Tuhan ampuni saya. Waktu itu ketika saya selesai didoain kelepasan, saya datang kepada papa saya dan saya minta ampun kepada papa saya. Dan beliau ngampuni saya. Hubungan kami berdua baik. Ya, sehingga sampai beliau waktu meninggal pun kami berdua baik. 2012. Saya ingat sekali bahwa ketika beliau ada di rumah sakit, saya masih melayani papa saya. Saya masih tersungkur di depan tempat tidurnya. Dan saya katakan, Papa, berkati aku. Ya. Karena saya tahu bahwa saya anak yang nakal, tidak dengar-dengaran dengan orang tua. Tapi ketika saya tahu firman Tuhan, bahwa Tuhan mengampuni saya, dan saya datang, saya minta ampun kepada Papa saya. Hari ini, saya jadi hamba Tuhan. Saudara harus tahu bahwa salah satu penghalang untuk Bapak, Ibu, dan saya tidak mengalami berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat rohani, karena kita selalu ingat kesalahan orang lain. Ada 3 hal yang perlu Bapak, Ibu, dan saya lupakan. Cut off, lupakan masa lalu. Potong masa lalumu, jangan ingat masa lalu. Yang kedua adalah cut down. Anda dipotong oleh Tuhan. Yang pertama adalah dipotong untuk dicampakkan ke dalam api. Tapi juga Anda dipotong untuk berbuah lebat. Mungkin rantingnya jatuh ke atas tanah dan tidak kenal sinar matahari. Daunnya terlalu rimbun dan tidak kenal sinar matahari. Perlu ada gunting Tuhan untuk menggunting saudara. Tujuannya bukan untuk Anda dan saya dicampakkan ke dalam api. Tapi ada bagian-bagian karakter kita, kesombongan kita yang perlu dipotong. Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan mau kita punya humility, kerendahan hati. Kita nggak lebih hebat dari firman Allah. Kita nggak lebih hebat dari Tuhan. Kita perlu datang dan Bapak, Ibu, dan saya harus bercermin kepada firman Allah. Karena firman Allah adalah kekuatan bagi kita. Amin. Dan biarkan pisau Tuhan itu datang dan menggunting kita. Sehingga kita pada waktunya akan berbuah lebat, berbuah manis di hadapan Tuhan. Cut yang ketiga adalah cut down to size. Anda dipotong sesuai dengan ukuran Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan bagi kita. Sehingga kita nggak punya ukuran sendiri ketika kita masuk dalam pelayanan. Saya percaya dalam bisnis, dalam pekerjaan, ketika Bapak Ibu memakai standar-standar Tuhan untuk ada dalam pekerjaan kita, maka ingat bahwa standar kerajaan Allah lebih tinggi dari standar dunia ini. Bahwa standar kerajaan Allah itu yang akan membawa Anda menjadi orang-orang yang akan ada di top level, menjadi orang-orang yang akan menjadi legend, yang akan tetap diingat, menjadi be a role model. Siapa Yusuf, siapa Daniel, siapa Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka yang melakukan
menerapkan standar-standar kerajaan Allah di tengah-tengah kerajaan yang tidak mengenal Allah. Tapi Tuhan bela mereka untuk membuktikan bahwa standar kerajaan Allah itu lebih tinggi daripada standar dunia ini. Mengampuni adalah standar kerajaan Allah. Bapak Ibu harus menerapkan di dunia kerja, menerapkan dalam kehidupan keluarga. Maka kita akan melihat guidance, anugerah, kasih karunia Tuhan akan mengikuti kita. Amin. Jangan pernah lupa ini. Yang kedua, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yesus datang mati bagi kita. Harusnya Bapak Ibu dan saya ada di salib. Harusnya kita ada dalam neraka, saudara. Tapi Yesus datang dan menebus hidup kita. Menebus kita dari lubang kubur. Lubang kubur bicara tentang kematian kekal. Lubang kubur bicara tentang Bapak Ibu dan saya akan dihukum kekal. Tidak ada belas kasihan di sana. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka manusia ada dalam kutuk dosa. Selama 4.000 tahun, sorga menunggu, mempersiapkan panggung untuk Yesus datang. Dan ketika Yesus datang, maka suatu sinar cerah yang namanya terang dunia muncul dalam kegelapan untuk memberikan kepada kita kepastian. Dia datang bukan cuma untuk mendemonstrasikan kuasa, tapi dia datang dengan satu tujuan, menebus hidupmu dari lubang kubur. Ini adalah kebaikan yang tadi saya katakan kita nggak bisa balas. Jadi hidup saudara dan saya ditebus oleh darah Yesus. Kita ini seharga darah Yesus. Saudara dan saya berharga di hadapan Tuhan. Dan sebagai orang yang berharga, kita nggak hidup rendah. Kita nggak hidup di bawah standar. Kita harus hidup menjadi orang-orang yang punya jati diri, punya harga diri, punya nilai diri. Karena kita seharga darah Yesus. Amin. Bukan cuma ditebus dari lubang kubur, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Wow. Kasih setia itu dipakai kata faithful. Dari dua kata, faith, iman, full, penuh dengan iman. Memahkotai kita dengan iman, bahkan penuh dengan iman, dan juga rahmatnya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ini kebaikan yang Bapak Ibu dan saya harus ingat, terus jangan lupakan kebaikannya. Bahwa hidup kita ditebus oleh Tuhan. Kalau kita diberkati, kalau kita dipromosi, kalau orang hargai kita, kalau Bapak Ibu mungkin tidak dihargai, tapi ingat, kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berharga. Ada orang yang berkata kepada saya, pastor saya nggak berharga. Dan saya selalu dikatakan bahwa saya nggak akan mungkin berhasil. Gambar dirinya rusak. Nah, saya berkata kepada dia, kamu tahu nggak? Yesus datang untuk menebusmu. Kamu tidak hidup karena apa kata orang. Kamu tidak hidup karena apa kata tradisi. Tapi kamu hidup karena apa kata Tuhan. Tuhan berkata bahwa Tuhan pilih kamu, Tuhan tebus kamu dengan darahnya. Saya lihat begitu banyak orang-orang, terutama anak-anak muda, dari keluarga-keluarga yang broken home. Keluarga di mana papanya sering mabuk, papanya punya hidup yang nggak benar, lalu akhirnya melukai hati anak-anaknya. Tapi ketika anaknya bertobat, dia selalu mengalami problem. Karena ketika dia pulang di rumah, dia sering dimarahin. Dan dia dalam tahun-tahun pertama dia mengalami keadaan yang sulit. Dan ketika didampingi, dan dia kuat, dia tahu bahwa hidupnya itu berarti bagi Tuhan. Dan ketika dia kuat, maka dia menyelamatkan orang tuanya. Orang tuanya diselamatkan. Sehingga hari ini mereka menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Yang papanya tadi pemabok, tidak lagi pemabok, tapi sekarang suka berdoa dan suka baca firman Allah. Yang papanya tadi tidak suka pergi ke gereja, sekarang suka pergi ke gereja. Yang tadinya tidak pernah ajak teman-temannya, sekarang dia ajak kelompoknya suka mabuk dulu untuk datang ke gereja. Alkitab berkata, binatang liar pun akan memuliakan aku. Orang-orang yang tadinya tidak mungkin bertobat, ketika satu daripada mereka diselamatkan, maka dia akan membawa begitu banyak pribadi-pribadi ini datang menyembah Tuhan. Dan mereka menjadi kelompok yang bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Kalau dulunya ketika mereka kumpul, yang ngomong keluar dari mulut mereka adalah kata-kata makian, menceritakan orang lain. Mereka punya istri tapi selalu menceritakan hal-hal yang tidak benar. Tapi hari ini mulut mereka menceritakan Tuhan. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Ingat, lubang kubur bicara tentang tidak ada tujuan hidup. Lubang kubur bicara tentang tidak ada pengharapan. Lubang kubur bicara tentang tidak ada masa depan. Tuhan tebus kita dari sana.
dan berkata masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan pernah hilang. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya adalah orang yang ditebus oleh Tuhan. Saya tidak akan pernah melupakan itu. Haleluya. Yang ketiga adalah Tuhan memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Wow. Jangan lupakan segala kebaikannya. Tuhan akan memuaskan hasratmu. Hasratmu adalah jiwamu dengan kebaikan. Pikiranmu, kehendakmu, batinmu, rohmu dengan kebaikan. Kebaikan Tuhan itu banyak, Bapak Ibu. Kalau hitung pakai kalkulator pun nggak akan bisa Bapak Ibu tahu jumlahnya. Contohnya, ketika kita tadi malam tidur nyenyak, Bapak Ibu nggak tahu apa-apa. Tapi ada satu pribadi yang menjaga Bapak Ibu yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur, namanya adalah Tuhan. Dia adalah pribadi yang menjaga saudara. Firman Allah berkata begini, ketika Bapak Ibu tidur, jantung Bapak Ibu, hati Bapak Ibu, pankreas Bapak Ibu, seluruh tubuh kita kembali mereposisi tubuh kita. Sehingga tadinya kita lemah, kita jadi kuat. Terjadi detox ketika Bapak Ibu tidur. Itu artinya Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu mereka tidur. Wow. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Memuaskan artinya memenuhi. Bukan cuma memenuhi, membuat Anda meluber. Meluber itu artinya, saudara dan saya mengalami abundantly, melimpah ruah. Meluber itu artinya Anda prosper. Anda mengalami sebuah kelimpahan. Kalau kaya itu seperti gelas aqua Bapak Ibu, dipenuhi dengan air, itu namanya kaya. Lalu di atasnya disegel, itu kaya, saudara. Anda nggak prosper. Prosper itu artinya Anda membuka mulutnya dan Anda taruh mulutnya di bawah sumber air, maka itu akan meluber. Itu namanya prosper. Dan Alkitab katakan begini, kebaikan Tuhan adalah Dia tidak akan memberkati kita hanya dalam sebuah penyediaan khusus. Tidak, saudara. Hanya untuk saldomu bertambah. Tidak hanya itu. Tapi Tuhan mau kebaikan hatimu dikenal oleh semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Tuhan mau Anda dan saya memuaskan hati begitu banyak orang, karena mereka tidak tahu bagaimana jalan untuk mereka bertemu dengan Tuhan. Dan Bapak, Ibu, dan saya dipanggil untuk menuntun mereka, sehingga mereka mengenal jalan kebenaran. Anda memuaskan. Itu namanya kita memuaskan hasrat orang lain dengan kebaikan. Mereka menerima keselamatan, mereka diselamatkan, mereka dipulihkan. Mereka yang tadinya dalam keadaan hancur, kekuatan mereka punya kekuatan yang kecil, tidak berdaya. Mereka tergeletak jatuh dan sulit bangun karena persoalan masalah yang menindih hidup mereka. Badai datang kepada mereka dan mereka tidak bisa lihat jalan keluar. Tapi kita datang dan memuaskan hasrat mereka. Kenapa sampai kita perlu menolong mereka? Karena Tuhan telah memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Satu saat saya ketemu dengan seorang yang diberkati Tuhan. Dan orang ini, orang yang punya kemurahan hati. Dan dia berkata kepada saya, Pastor Luther, saya ini hanya mengelola kekayaan milik Tuhan. Saya ini cuma pengelola. Saya ini bukan owner, tapi saya cuma pengelola. Dan orang ini selalu menolong begitu banyak pribadi, begitu banyak organisasi gereja. Dan dia katakan, jangan namaku diketahui. Saya lihat bahwa Tuhan pakai bendahara-bendaharanya di muka bumi. Orang-orang yang dapat dipercaya. Untuk mereka menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Salah satu teman baik saya kenal. Dia seorang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan ketika dia memberkati seseorang, dia nggak mau. Orang minta terima kasih, dia katakan jangan bilang terima kasih kepada saya karena saya tahu bagian saya. Dia benar-benar menolak untuk dapat terima kasih. Dia katakan, kembalikan terima kasih kepada Tuhan. Karena saya hanya menjadi alat untuk jadi berkat bagi banyak orang. Ada orang-orang yang tahu bahwa ketika Tuhan memuaskan hasratnya dengan kebaikan, Anda diberkati mungkin secara finansial, Anda diberkati mungkin dengan kesehatan, Anda diberkati dengan pengetahuan, Anda diberkati dengan kelimpahan, Anda tidak pernah mengalami kekurangan apapun.
maka Anda diberkati dengan keselamatan, dengan damai sejahtera. Maka bagian kita adalah memberikan kekuatan kepada orang lain, menolong orang lain. Bagian kita adalah extending the kingdom, memperluas kerajaan Allah. Kita harus menjadi pribadi-pribadi, kita harus menjadi jemaat Tuhan, nggak boleh masa bodoh, acu tak acu, yang hanya mau terima firman, tapi Bapak Ibu tidak pernah berbagi dengan orang lain, yang hanya mau diberkati, tapi tidak pernah mau untuk menabur. Kita nggak boleh hidup hanya memperhatikan keinginan kita, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang menjadi kerinduan dan hasrat daripada Tuhan. Lalu Alkitab berkata ayat 5 bagian terakhir begini, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Bapak Ibu tahu bahwa Raja Wali itu, ketika dia berumur 40 tahun, maka dia mengalami yang namanya masa paruh. Dia harus terbang naik ke bukit batu yang paling tinggi kalau nggak ada air terjun. Maka dia paruhnya itu udah tua, nggak mungkin menangkap mangsa. Dia harus mematuk-matuk batu karang itu sampai paruhnya lepas. Dan cakar-cakarnya itu, dia harus menggaruk batu karang sampai lepas. Dan dia mengalami itu selama kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun. Dan ketika paruh yang baru itu tumbuh, maka dia harus mencabut bulu-bulu yang lama. Dan dia menyakiti dirinya sendiri. Dia harus mencabut karena bulunya terlalu tebal. Karena sudah 40 tahun. Dan kalau dia tidak melakukannya, maka dia akan mati. Tapi ketika dia melakukannya, sampai dia botak, sampai dia kissing, sampai tubuhnya jadi licin. Dan dia harus kena sinar matahari, kena angin, kena badai di tempat yang paling tinggi. Dia harus bertahan di sana. Ketika hari siang, matanya selalu hanya melihat matahari. Dan dia hanya cuma mencengkram batu karang. Karena dia udah gak bisa terbang. Dia hanya cuma berharap kepada kasih karunia Tuhan. Matahari bagi Raja Wali adalah penyembuh bagi dia. Matahari bagi Raja Wali adalah kekuatan bagi dia. Dan ketika minggu berganti, bulan berganti, maka bulu-bulu halus tumbuh. Dan satu waktu, ketika bulu-bulu jadi lebat, dia membentangkan sayapnya. Dia bisa merasakan wind thermals datang. Dia bisa merasakan badai yang akan mengangkat dia terbang tinggi. Dan ketika itu datang, dia mulai mengepakkan sayapnya beberapa kali. Dia mulai naik pada sebuah ketinggian. Dan ketika badai datang, badai mengangkat dia naik lebih tinggi. Dan kecepatan terbangnya melebihi kecepatan terbang 40 tahun yang lalu. Dia bisa hidup 70 tahun, sampai maksimal standar 120 tahun. Raja Wali ini mengalami masa muda. Dikatakan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara dan saya, ketika Anda tidak lupa kebaikan Tuhan, maka keadaanmu akan diubahkan Tuhan melampaui 30-40 tahun yang lalu. Bisnismu akan diubahkan Tuhan. Kecepatan terbangmu akan melebihi kecepatan terbang 40 tahun yang lalu. Keadaanmu akan semakin kuat dan orang akan melihat bahwa Anda disertai oleh Tuhan. Orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan adalah bukti bahwa Anda adalah orang yang tahu menghargai semua kebaikannya. Dia mengampuni kesalahanmu. Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dan yang kelima, dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga saudara dan saya akan terbang semakin cepat. Akan berlari semakin cepat. Keadaan kita diperbaharui oleh Tuhan. Dikatakan menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Berapa banyak yang mau punya keadaan berubah. Masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Bapak Ibu harus ingat, Raja Wali itu semakin tua semakin kuat. Kekristenan itu semakin lama, Anda semakin berjalan, maka Anda semakin kuat. Anda semakin menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Anda diberkati oleh Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, hamba bersyukur pagi hari ini. Materaikan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah kekuatan Allah. Firman-Mu sungguh amat memberkati kami. Biarlah kami tahu dan jangan melupakan kebaikan Tuhan. Engkau telah melakukan yang terbaik bagi kami. Biarlah hari ini kami datang, mata kami tertuju kepada Engkau. Kami mau seperti Raja Wali, semakin hari semakin hidup tambah kuat. Karena kami tetap ingat kebaikan-Mu. Kami tetap ingat karya-Mu, kasih setia-Mu yang hebat, yang ajaib. Hamba berdoa, materaikan firman-Mu Tuhan.